Selanjutnya saya akan mereview materi tentang biomaterial. Yang pertama, menjelaskan pengertian biomaterial dan hubungannya dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Biomaterial adalah bidang yang menggunakan ilmu dari berbagai disiplin ilmu yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman berdasarkan dari sifat-sifat material pada umumnya dan interaksi dari material dengan lingkungan biologis. Bidang material didesain untuk memberikan pemahaman dan pembelajaran di bidang fisika, kimia, dan biologi dari material, dan juga dengan berbagai bidang dari teknik secara umum seperti matematika, kemasyarakatan, dan ilmu sosial. Sebagai tambahan, mahasiswa yang berurusan dengan bidang ini harus mencapai pemahaman yang mendalam dan berusaha untuk memperoleh pengalaman pada penelitian biomaterial. Biomaterial mengarah pada ilmu material dan bidang ilmu biologi serta kimia. Material buatan manusia meningkat sesuai dengan penggunaan aplikasi seperti pada drug delivery dan terapi gen. Biomaterial berkenaan dengan aspek bidang material dari peralatan medis. Seorang ilmuwan material berurusan dengan sifat kimia dan fisika dari material dan kecocokan untuk perangkat khusus. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana sifat ini berubah dengan lingkungan biologis dan bagaimana material mempengaruhi tubuh. Pembelajaran mengenai keterkaitan tersebut sangat penting untuk dipelajari dan sangat berkembang pesat saat ini. Perkembangan biomaterial di bidang kedokteran gigi saat ini terbagi dalam biomaterial sintesis dan biomaterial rekayasa jaringan. Keduanya terkait material seperti logam, keramik, polimer, dan komposit. Sedangkan biomaterial rekayasa jaringan meliputi pengembangan skapoloid, sel, dan sinyal dalam pembuatan jaringan pengganti gigi. Selanjutnya menjelaskan sejarah biomaterial. Biomaterial berasal dari alam atau disintesis di laboratorium menggunakan berbagai pendekatan kimiawi yang memanfaatkan komponen logam, polimer, keramik, atau material komposit. Biomaterial sering dihadapi untuk aplikasi medis dan dengan demikian didefinisikan mencakup seluruh atau sebagian dari struktur hidup atau perangkat biomedis yang menggunakan, menambah, atau mengganti fungsi organ alami. Biomaterial juga digunakan setiap hari dalam aplikasi gigi, pembedahan, dan pemberian obat. Biomaterial adalah zat apapun yang telah direkayasa untuk berinteraksi dengan sistem biologis untuk tujuan medis, baik untuk terapi, mengobati, menambah, memperbaiki, atau mengganti fungsi jaringan tubuh, atau untuk diagnostis. Sebagai ilmu pengetahuan, biomaterial berusia sekitar 50 tahun. Kajian tentang biomaterial disebut ilmu biomaterial atau rekayasa biomaterial. Ilmu biomaterial telah mengalami pertumbuhan yang stabil dan kuat selama sejarahnya. Banyak perusahaan menginvestasikan sejumlah besar uang ke dalam pengembangan produk terbaru. Ilmu biomaterial mencakup unsur-unsur kedokteran, biologi, kimia, teknik jaringan tubuh, dan ilmu material. Selanjutnya menjelaskan fungsi biomaterial dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu sebagai pengganti bagian yang rusak. Yang kedua, berperan dalam proses penyembuhan. Yang ketiga, memperbaiki fungsi tubuh. Yang keempat, membantu diagnosis dan perawatan. Yang kelima, memperbaiki kualitas hidup sehingga menciptakan syarat kesehatan yang lebih baik. Yang keenam, menyelamatkan jiwa banyak orang. Untuk terapi, mengobati, menambah, memperbaiki, atau mengganti fungsi jaringan tubuh, atau untuk diagnostik
diagnostik. Selanjutnya menjelaskan persyaratan biomaterial dan dapat digunakan dalam tubuh. Bisa dilihat di peta pikiran di bawah ini. Selanjutnya menjelaskan mengklasifikasikan biomaterial dan kegunaannya. Biomaterial telah dikelompokkan menjadi dua besar yang terjadi dari yang pertama biomaterial sintetik. Biomaterial sintetik telah dikelompokkan menjadi tiga klasifikasi dasar: logam, keramik, dan polimer. Pengelompokan ini didasarkan pada susunan kimia dan susunan atom, dan kebanyakan material yang ada sekarang termasuk dalam salah satu kelompok di atas, namun ada juga material yang berada di antara kelompok di atas. Material tersebut adalah komposit. Yang kedua adalah biomaterial alam. Beberapa material yang diperoleh dari binatang atau tumbuhan. Ada pula yang penggunaannya sebagai biomaterial yang layak digunakan secara luas keuntungannya. Pada penggunaan material alam untuk implementasi adalah material ini hampir sama dengan material yang ada dalam tumbuh, yaitu logam sebagai bagian dari material. Logam merupakan material yang sangat banyak digunakan untuk implementasi log burning, misalnya beberapa dari kebanyakan pembedahan ortopedi pada umumnya melibatkan implementasi dari material logam. Mulai dari hal sederhana seperti kawat dan skrup untuk pelat yang bebas dari patah sampai pada total joints untuk pangkal paha, lutut, bahu, pergelangan kaki, dan banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, polimer. Berbagai jenis polimer banyak digunakan untuk obat-obatan sebagai biomaterial. Aplikasi mulai dari wajah, muka, buatan sampai pada pipa tenggorokan dari ginjal dan bagian inti sampai pada komponen-komponen dari jantung, serta material untuk gigi buatan sampai pada material yang untuk pangkas paha dan tulang sendi lutut. Yang C yaitu keramik. Keramik juga sudah banyak digunakan sebagai material pengganti dalam dunia kesehatan. Hal ini meliputi material untuk mahkota gigi tambahan dan gigi tiruan. Yang D yaitu komposit. Biomaterial komposit sangat cocok untuk digunakan di bidang kedokteran gigi, adalah sebagai material pengganti atau tambahan gigi. Yang selanjutnya menjelaskan sifat-sifat biomaterial. Sifat biomaterial yaitu menurut Keynes 2004, sifat-sifat mekanik dari biomaterial dapat dibagi menjadi, yaitu pertama kekuatan, yang kedua kekerasan, yang ketiga kekenyalan, yang keempat kekakuan, yang kelima plastisinatis, yang keenam ketangguhan, yang ketujuh kelelahan, yang keempat krep. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan biomaterial. Kekurangannya yaitu biomaterial logam, kelebihannya yaitu kuat, keras, tangguh, merupakan konduktor panas dan listrik yang baik, bisa bersifat magnetik, mudah dicairkan atau dipanaskan sehingga mudah dibentuk. Kekurangannya mudah korosif, mudah menyerap listrik, mudah beradu dengan benda lain, fraktur atau patah, dan mahal. Yang B yaitu biomaterial polimer, yaitu kelebihannya kenyal dan elastis, lebih akurat dan percetakannya. Waktu penyimpanan bisa tahan lama, tidak mudah robek, murah, mudah dibentuk dalam percetakan. Kekurangannya yaitu tidak kuat karena terlalu lunak, memerlukan sendok cetak perorangan, berpotensi distorsi, harus diisi dengan stronek kecepatan, kotor atau lengket, aroma yang menyengat mengganggu kenyamanan pasien. Yang C yaitu komposit.
Kelebihannya kuat untuk tambalan, tidak berbahaya, sewarna dengan gigi. Kekurangannya mudah mengerut, mudah rusak, warna mudah berubah. Yang terakhir yaitu keramik. Kelebihannya biokompatibilitas baik, terlihat natural, hasilnya daya tahan gigi terhadap pemakaian dan distori, tahap terhadap serangan kimia, mempunyai daya komposit yang lebih tinggi. Kekurangannya mudah rapuh, mengeluarkan suara krikik saat gigi berontak, tidak dapat dihaluskan dengan cepat setelah di-grinding, terlalu lemah untuk pembuatan mahkota penuh tanpa inti, tidak ada pengikat untuk dasar akrilik, dan memerlukan alat tambahan. Yang keenam, koefisien thermal expansion tidak sebanding dengan kekuatan tarik rendah.